Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, senang sekali kita bisa berjumpa kembali di pagi hari ini. Harapan dan doa saya bahwa Bapak Ibu dan saudara sekalian telah bangun dengan sehat, selalu semangat dan damai sejahtera dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan dalam 2 Samuel pasal 18 ayat 8 sampai 15. Kemudian pertempuran meluas dari sana meliputi seluruh daerah itu. Dan hutan itu memakan lebih banyak orang di antara tentara daripada yang dimakan pedang pada hari itu. Kebetulan Absalom bertemu dengan orang-orang Daud. Adapun Absalom menunggangi Bagal. Ketika Bagal itu lewat di bawah jalinan dahan-dahan pohon terbantin yang besar, tersangkutlah kepalanya pada pohon terbantin itu, sehingga ia tergantung antara langit dan bumi, sedang Bagal yang dikendarainya berlari terus. Seorang melihatnya lalu memberitahu Yoab, katanya, "Aku melihat Absalom tergantung pada pohon terbantin." Yoab berkata kepada orang yang memberitahu kepadanya itu, "Apa? Jika engkau melihatnya, mengapa engkau tidak membanting dia ke tanah di tempat itu juga? Maka selayaknya aku memberi engkau 10 shikal perak dan 1 ikat pinggang." Tetapi orang itu berkata kepada Yoab, "Sekalipun aku mendapat 1000 shikal perak di telapak tanganku, takkan aku menjamah anak raja itu. Sebab di depan telinga kamilah raja memberi perintah kepadamu dan kepada Abisai dan kepada Itai, katanya, lindungilah Absalom orang muda itu karena aku. Sebaliknya, jika aku mencabut nyawanya dengan khianat, tidak ada suatu pun yang tinggal tersembunyi kepada raja, maka engkau akan menjauhkan diri." Tetapi Yoab berkata, "Aku tidak mau membuang-buang waktu dengan kau seperti ini." Lalu diambilnya 3 lembing dalam tangannya dan ditikamnya ke dada Absalom, sedang ia masih hidup di tengah-tengah dahan pohon terbantin itu. Kemudian 10 bujang pembawa senjata Yoab mengelilingi Absalom, lalu memukul dan membunuh dia. Pahitnya dampak dosa. Saudara-saudaraku, terlalu memilukan harga yang harus dibayar oleh Daud atas kesalahan masa lalunya. Memang ia berhasil membangun kerajaannya secara fisik, namun ia gagal membangun keluarganya sendiri. Terbukti tindakannya yang tidak tegas mendisiplinkan anak-anaknya sendiri. Hal ini buntut panjang dari perzinahannya dengan Batseba, yang membuatnya tak punya kekuatan untuk mendisiplinkan anak-anaknya. Sekarang semua serba salah. Bak makan buah si malakama. Baik kalah atau menang, tetap kalah. Itulah pertempuran yang harus dilakukan Daud melawan anaknya sendiri, Absalom. Perang saudara di antara orang Israel. Yoab melarang Daud memimpin langsung pertempuran ini karena kematiannya dapat menyebabkan kekacauan negara. Daud memerintahkan untuk mempertahankan nyawa Absalom demi dirinya. Perintah ini menjadi permohonannya. Permohonan seorang ayah supaya anaknya jangan dibunuh. Daud sadar perang saudara ini terjadi karena kesalahannya sebagai ayah dan raja. Anak dan sebagian rakyatnya memberontak terhadap pemerintahannya. Dan peristiwa ini juga merupakan penggenapan nubuatan Natan setelah Daud melakukan perzinahan dengan Batseba, bahwa seumur hidup kerajaannya tak akan pernah sepi dari peperangan dan pemberontakan anak-anaknya sendiri. Saudara sekalian, peperangan ini dimenangkan oleh tentara Daud. Selain kekuatan jumlah orang dan berpengalaman, kemenangannya juga didukung oleh faktor alam. Lokasi pertempuran yang sulit, hutan lebat, menguntungkan pihak Daud. Proses kematian Absalom pun juga didukung oleh faktor alam ini. Kepalanya tersangkut di dahan pohon, lalu Yoab dan anak buahnya membunuhnya. Hal ini dilakukannya demi menjaga Daud sebagai raja, menjaga kerajaannya, melindungi tentaranya dan rakyat Israel dari pertumpahan darah lebih lanjut. Dan kematian Absalom akan mengakhiri perang saudara ini. Saudara sekalian, semasa hidupnya Absalom membangun tugu peringatan. Tugu itu menjadi peringatan riwayat hidup Absalom dan sejarah kemanusiaan. Kisahnya penuh intrik politik, drama, kekerasan, dan tragedi. Kisah yang panjang ini menggambarkan banyak kegagalan manusia dalam mengasihi, menahan nafsu. Daud terhadap Batseba, Amnon terhadap Tamar, Absalom menguasai kerajaan, dan kegagalan untuk saling mengampuni. Kisah ini menggambarkan dosa dan dampaknya yang sangat merusak. Karena itu saudara sekalian, pesan dari perikop ini begitu kuat
hati-hati dengan kesalahan masa lalu yang tak pernah terselesaikan, merendahkan diri dan memohon pengampunan dari Tuhan Yesus Kristus adalah solusi yang terbaik, dan memberikan kekuatan untuk bisa melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang telah menyakiti hati kita. Kadang kita bertindak tanpa memikirkan dampaknya. Kita bermain-main dengan dosa tanpa memikirkan akibatnya pada diri kita dan orang-orang yang kita kasihi. Kiranya Tuhan menolong kita saudara sekalian untuk sesegera mungkin menyelesaikan segala kelemahan, segala kesalahan dan kehilafan yang kita lakukan sebelum dampaknya begitu pahit dan semakin berbuntut panjang. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak untuk firman-Mu pada pagi ini. Kami beroleh waktu yang indah untuk merenungkan firman-Mu ini, berkaca kepada kehidupan orang besar seperti Daud. Tetapi namun satu sisi menjadi orang yang gagal dalam mempertahankan kesucian hidupnya, khususnya di bidang kekeluargaan dan perzinahannya. Kami bersyukur Bapa karena Engkau mengingatkan kami akan firman-Mu ini, supaya kami waspada dan menjaga diri kami dari segala kecemaran yang tak dikenan oleh Tuhan. Kuatkanlah kami ya Tuhan, untuk belajar, bertindak, dan memikirkan dampaknya. Melakukan segala sesuatunya dengan mengetahui bahwa segala yang kami lakukan akan berdampak baik atau buruk dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan memberkati kami dalam sepanjang aktivitas di hari ini. Lalu hamba-Mu berdoa segenap pendengar renungan pagi dimanapun mereka berada. Yang dalam kelemahan tubuh Tuhan sembuhkan. Yang dalam penderitaan oleh karena berbagai pencobaan yang mereka alami, Tuhan kuatkan. Mereka yang berderai air mata oleh karena kehilangan orang-orang yang mereka kasihi, Tuhan hiburkanlah. Hapuslah air mata mereka. Dan biarkanlah mereka datang kepadamu untuk memperoleh kekuatan dan penghiburan, bahwa apa yang Tuhan buat baik adanya. Ya Tuhan, kami berseru kepadamu, sertai kami dalam aktivitas di hari ini, sertai pelayanan-pelayanan kami, jadikanlah kami berkat bagi dunia ini. Dan kiranya Tuhan mengampuni kami untuk segala kesalahan-kesalahan yang kami buat. Terima kasih ya Tuhan, ke dalam tangan kasih-Mu kami serahkan kehidupan ini. Demi Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.